Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ardianti. Kami dari kelompok 4. Saya mewakili teman-teman ingin mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah Sistem Pendukung Penunjang Keputusan. Yang ini judul kita dari kelompok 4, Sistem Penunjang Keputusan dalam pemilihan lokasi usaha dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau biasa disebut dengan SAW. Ini kelompok kami ada 5 orang perwakilan, diantaranya ada Mas Ahmad Supriyatna, ada Mbak Anisah Nur Afifah, ada saya sendiri dengan Andri Ardianti, kemudian ada Mas Hadi, dan ada Mas Yusuf. Ini konten yang udah kita rangkum untuk presentasi hari ini. Kontennya dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada latar belakang dari studi kasus yang kita ambil, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, hasil perhitungan, tampilan programnya yang sudah kita buat, kesimpulan beserta dengan saran. Oke, kita lanjut di konten yang pertama. Di sini saya mencoba menceritakan terkait dengan latar belakang dari studi kasus yang kita ambil. Jadi, berangkat dari after pandemic kemarin, kami merasa banyak sekali minat yang terjadi di teman atau masyarakat sekitar untuk memiliki usaha di luar dari pekerjaan utamanya. Kemudian banyak juga yang sudah berjalan dengan baik untuk bisnisnya, lalu memilih untuk mengembangkan bisnis tersebut, yang dimana bisnisnya itu berharap bisa long lasting. Di sini, studi kasus yang kami ambil itu pengembangan bisnisnya dalam bidang fashion. Kita kenapa ambil dari bidang fashion? Karena menurut penelitian yang kita temukan dari penjualan terbanyak kedua di e-commerce itu adalah penjualan di bidang fashion. Maka dari hal tersebut, studi kasus kita itu menceritakan tentang hadirnya kecemasan yang muncul pada pemilik usaha dalam menentukan lokasi yang tepat untuk toko offline yang rencananya akan dibuka gitu. Jadi pengembangan bisnis di sini, toko offline-nya itu mau di-launching setelah toko online-nya itu sudah berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang lumayan. Makanya ini mau ngembangin bisnisnya. Ini rumusan masalahnya. Di sini, dalam hal ini pemilik usaha ingin memperluas bisnisnya dengan cara membuka toko offline. Yang dimana selama ini pemilik usaha hanya menjalankan usahanya dalam jaringan online. Pemilik usaha melihat ada potensi yang cukup besar jika usaha ini dikembangkan dengan membuka toko offline. Jadi di sini kami membantu si pemilik usaha untuk menentukan atau survei lokasi mana yang kiranya paling tepat untuk menentukan si lokasi yang tepat untuk pengembangan bisnisnya ini. Kemudian ini tujuan penelitian bisa dilanjutkan dengan Mbak Anissa, Mbak. Kepada Mbak Anissa dipersilahkan. Baik, untuk tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem penunjang keputusan untuk menentukan lokasi tempat usaha yang paling optimal dalam jenis usaha di bidang fashion, sehingga usaha tersebut ke depannya dapat berjalan dengan baik dan diharapkan mendapatkan keuntungan yang besar bagi pemilik usaha. Dengan menerapkan metode SAW, dalam perhitungan agar mendapatkan hasil yang akurat sehingga dapat dijadikan alat bantu dalam proses pengambilan keputusan. Lingkup yang kami ambil yaitu yang pertama cara menggunakan metode SAW, yang kedua menentukan kriteria dan atribut kriteria dalam menggunakan metode SAW. Yang ketiga, perhitungan dengan menggunakan metode SAW. Yang keempat, pembuatan program dengan menggunakan metode SAW. Membentuk matrik dari tabel alternatif dan tabel kriteria. Merubah kriteria pada matrik menjadi nilai berupa angka. Terus menghitung normalisasi matrik. Selanjutnya tampilan program yaitu
tabel kriteria, dan tabel ranking dan kesimpulan. Terima kasih. Ada beberapa kesimpulan yang dari sistem penunjang keputusan dalam pemilihan lokasi usaha dengan menggunakan metode simple additive atau wedging atau SAW. Di sini ada beberapa kesimpulan. Metode SAW salah satunya metode sistem penunjang keputusan dengan kriteria yang pertama, dan keduanya sistem ini bersifat dinamis terhadap kriteria dan bobot dalam pengambilan keputusan, sehingga kriteria dan bobot dapat dibahas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun yang ketiga, meskipun metode SAW cukup sederhana dibandingkan dengan metode sistem penunjang keputusan lainnya, namun metode ini cukup efektif digunakan. Baik, selanjutnya. Yang keempatnya, metode SAW lebih tepat untuk melakukan penilaian proses ranking kasus permasalahan pemilihan dengan jumlah kriteria yang banyak. Terima kasih untuk saran dari pembuatan aplikasi penunjang keputusan ini. Yang pertama, tentunya aplikasi ini masih sangat sederhana ya, sehingga dibutuhkan perancangan sistem yang lebih rinci lagi agar lebih baik. Yang kedua, pembobotan dan penentuan ranking dicocokkan pada sistem penunjang keputusan ini masih bersifat umum, sehingga apabila ditambahkan variasi yang lebih banyak lagi akan mencapai tingkat akurasi yang lebih baik. Yang ketiga, sistem penunjang keputusan dengan menggunakan metode simple additive atau SAW dapat diaplikasikan pada kursus lainnya. Yang keempat, dapat mengembangkan sistem ini dengan mengaplikasikan pada perangkat mobile atau smartphone dengan tepat dan dengan tetap bersifat user friendly. Terima kasih. Itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin udah cukup ya slideshow yang kami sampaikan. Selanjutnya kami akan mencoba langsung untuk melakukan pemaparan terkait dengan rumusan Excel-nya. Jadi yang kami pelajari metode SAW ini sebelum diaplikasikan ke dalam sebuah program atau sistem, kita menghitung dulu dengan menggunakan rumusan-rumusan di metode SAW-nya. Ini saya coba tampilkan perhitungan yang sudah kami buat. Terlihat ya teman-teman. Di sini pertama kali, step pertama, kita juga menyampaikan proses dengan kita itu di dalam makalah kita. Jadi yang pertama itu kita membentuk si tabel kriterianya. Kita harus memilih kriteria apa saja yang memang harus masuk ke dalam perhitungan ini. Kita udah membaginya menjadi 4 poin. Di sini ada aksesibilitas, ada visibilitas, ada faktor lingkungan, dan faktor dari kompetitor. Kenapa kita memilih ini menjadi kriteria? Karena memang sudah kami rangkum, kami mengira kalau misalnya untuk penilaian, untuk penentuan lokasi usaha, ini adalah objek-objek yang memang harus paling penting untuk diperhatikan. Di sini kita juga sudah menentukan weight-nya dari masing-masing kriteria. Di sini kodenya juga udah kita buat dari C1 sampai dengan C4. Selanjutnya kita bikin pembobotan. Di sini kita biasanya itu menyebutnya dengan bilangan fuzzy yang udah ada nilainya juga. Di sini kita udah kelompokin menjadi 6 kategori dari sangat rendah, rendah, sedang, tengah, tinggi, dan sangat tinggi. Ini adalah breakdown dari masing-masing kriteria. Dari 4 kriteria yang tadi sudah kita buat, ini empatnya kita breakdown lagi. Jadi di sini kami menentukannya itu dari aksesibilitasnya itu di sini ada 4 kategori lagi. Yang pertama mudah dijangkau, dapat dijangkau, sulit dijangkau, dan sangat sulit dijangkau. Di sini pun udah ada bobotnya nih masing-masing. Jadi kita udah rumusin dari 0 sampai dengan poin pertama. Untuk yang lingkungan, kita di sini kategorinya ada lingkungan yang mixed use, kemudian ada lingkungan perkantoran, ada sarana pendidikan, dan kompleks perumahan.
Untuk visibilitas di sini 4 kategorinya yaitu sangat strategis, strategis, cukup strategis, dan tidak strategis. Kompetitornya kategorinya itu di sangat banyak kompetitor, ada kompetitor, dan tidak ada kompetitor. Untuk selanjutnya ini di data lokasi. Data lokasi kita setelah menentukan masing-masing kriteria beserta dengan kategorinya, kita langsung proses penginputan dari masing-masing lokasi tersebut. Lokasinya itu kita kebetulan sampling ada 5 lokasi di sini. Di sini kita input ada 5 lokasi, dan di sini juga udah ditentukan nih kriteria C1 sampai C4-nya, dan ini kita isi berdasarkan survei dari kita. Ini isian yang udah kita rangkum. Kemudian kita masuk ke dalam rating kecocokan. Sorry, sebelumnya kalau di sini sebelum kita masuk ke rating kecocokan biasanya nih kita di sini menginput dulu. Jadi dari deskripsi yang udah kita input di masing-masing objeknya, kita jadikan ini sebagai bobot yang sudah kita sediakan di masing-masing breakdown di masing-masing kriterianya. Ini udah kita jadiin angka, kita buat menjadi bobot per masing-masing. Kemudian kita masuk ke perhitungan normalisasi. Perhitungan normalisasinya itu kami ambil dari sini. Jadi ini kita jumlah dari masing-masing kriterianya ini per masing-masing lokasi ini kita jumlah. Kemudian penjumlahannya itu kita bagi. Jadi bobot dari masing-masing kriteria kita bagi dari jumlahnya, dan ketemulah angka seperti ini. Ini angkanya seperti ini. Setelah ini perhitungan normalisasinya berjalan dengan baik, kita bisa langsung ke ranking. Kita buat ranking. Perhitungan kami di sini rankingnya itu dari. Jadi rumusnya adalah kriteria yang sudah dinormalisasi di masing-masing lokasi itu dikalikan dengan weight yang tadi kita sudah tentukan. Jadi misalnya di lokasi A pada C1 ini si 0,25 dikalikan 0,4. Karena kan dia C1 aksesibilitas. Jadi kita kalikan dan dijumlahkan dengan yang lain. Jadi lanjut lagi ke C2 dikalikan visibilitas, ini C2, begitu juga dengan C3, kita kalikan C3, dan C4, kita kalikan di C4. Setelah itu kita jumlah. Kemudian setelah dijumlahkan, ketemu nih hasilnya, yang paling besar itu ada di lokasi D dengan nilai sekian. Setelah itu baru kita bisa menentukan rankingnya itu dari ranking 1 sampai ranking kelima. Mungkin kurang lebih hasil perhitungannya seperti itu. Ini terlihat sedikit lebih simpel karena kita memilih kriterianya dan kategori dari masing kriterianya itu cuma 4. Dan di sini juga lokasinya kita isi juga cuma 5. Oke, lanjut kita ke program. Tampilan programnya di sini. Ini yang buka, ini ceritanya versi admin. Jadi di sini udah ada data kriteria. Data kriteria itu sebentar sudah kita isi sesuai dengan perhitungan kita di Excel tadi. Karena kategori kita tadi, kriteria kita tadi ada 4, jadi kita udah isi 4-4-nya ini, dan ini sudah diisi juga bobot-bobotnya, ini bisa diedit, jadi di sini kalimatnya apa dan bobotnya berapa, itu bisa diinput. Ini yang sudah kita rangkum dari C1 sampai C4, sudah kita sesuaikan. Kemudian di sini ada data lokasi. Setelah itu kan tadi prosesnya kita menginput lokasinya ya. Tadi mungkin lokasinya itu kalau di Excel baru lokasi A sampai lokasi E. Ini kita bisa input alamatnya nih. Ada di mana? Ada di sini kita udah pilih nih lokasi A sampai lokasi E. Ada di Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang BSD. Ini fiturnya itu
Cuman kayak gini sih, kita input nama lokasi beserta dengan alamatnya. Mungkin ke depannya bisa ditulis alamat lengkapnya. Bisa kita simpan, kemudian di sini juga kita bisa tambah kalau kita mau nambah lokasi lain. Selanjutnya di sini ada breakdown dari masing-masing isian yang sudah kita input ya. Ini lokasi A, ini rangkumannya, ini juga bisa diedit. Ini seperti ini tampilannya, ini bisa kita pilih seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa tambah seperti ini. Selanjutnya kita bisa langsung ke nilai atau proses SPK-nya. Ini kan sudah menjadi sebuah rangkuman ya di data lokasi A sampai lokasi E. Kemudian di sini juga udah ada masing-masing breakdown-nya seperti yang tampilan tadi pada Excel. Kita juga membuat rating kecocokan yang dimana si deskripsi dari masing-masing kategori ini dijadikan sebuah bobot. Selanjutnya ini hasil perhitungan normalisasinya. Setelah diproses nilainya lalu muncul sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah hasil dari perhitungan ranking di atas, maka pemilihan lokasi terbaik adalah V4. Di sini kita menyebutnya V4 tuh maksudnya lokasi 4 ya. Dengan nilai 0,95 yaitu ada di lokasi D. Ini dari hasil kesimpulannya seperti ini. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa kita akhiri ya. Jadi tujuan kita melakukan studi kasus ini yang sudah kita. Kenapa kita pilih SAW? Karena menurut kami dengan studi kasus yang kita pilih kali ini menggunakan metode SAW itu sudah cukup. Mungkin kedepannya metode ini bisa digunakan lebih variatif lagi tadi yang seperti yang sudah disampaikan dalam saran kami. Mungkin itu bisa lebih efektif lagi dalam penentuan pemilihan lokasi untuk kepentingan bisnis yang lain. Itu sih paling itu aja dari kami. Cukup presentasi kita untuk tugas sistem penunjang keputusan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, terima kasih semuanya.